beragam warna dari batik Cirebon ini sangat indah, apalagi batik Megamendung. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan, di mana padu padan dan berwastra sangat efektif untuk digunakan. Apalagi kita tidak harus menjahit ke tukang jahit. Nah, berikut adalah padu padan wastra dari perempuan pelestari budaya untuk menyambut Hari Kemenangan. Yuk kita saksikan. Nah, sahabat Dewiku, bisa dilihat ya, Kak Trisa ini menggunakan batik Megamendung dengan motif yang sangat banyak ya Mas ya. Digunakan dengan kemeja lengan pendek. Coba dibalik dulu. Nah, sangat simpel banget, dan ini padu padan tersebut tidak pakai dijahit. Nah, Kak Trisa ini hanya menggunakan ikat pinggang untuk membuat dressnya, Mas. Ya, ini luar biasa sekali ya, maksudnya simple. Begitu kita kan mengerti bahwa batik itu tuh tidak panas ya, iya, adem gitu. Apalagi kalau misalnya pas waktu mungkin ya teman-teman sekalian berkunjung ke keluarga ya, ke keluarga atau ke teman ya. Batik ini sangat nyaman karena apa? Adem begitu. Karena kan kita nggak pernah mengerti situasi di rumah tempat yang akan kita kunjungi gitu. Apakah ber-AC atau tidak dan lain sebagainya. Dan biasanya itu rutinitasnya kan dari rumah ke kerabat, ke teman dan lain sebagainya. Jadi ini pun juga kalau kita lihat ya sangat nyaman dipakai. Terus udah gitu istilahnya nggak ribet gitu ya. Betul. Jadi sangat mudah sekali. Dan nggak perlu ke penjahit, Mas. Betul. Gitu, dan ya kan? Kainnya ini adalah kain panjang yang dililit sedemikian rupa yang menampilkan keindahan dari wastranya tersebut. Wastra dan juga si pemakai begitu. Dan kelihatannya ini mudah sekali pemakaiannya. Hanya dengan ikat pinggang dan pending ya, begitu pending. Mbak Dia. Nah, ini salah satu contoh berwastra dengan casual tapi tetap sopan dan anggun karena Indonesia banget ya, Mas. Betul. Nah, kalau kita lihat coraknya ini adalah corak yang modern dari batik Megamendung begitu, karena bisa kita lihat ada percampuran dari parang. Terus udah gitu ada bunga-bunganya, ada kupu-kupu. Warnanya pun juga ya warna-warna yang disukai oleh anak muda, karena balik lagi kita ini mengidekan ya untuk anak-anak muda mencintai wastra dan memakai batik, apalagi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri begitu. Iya, terima kasih Kak Trisa, cantik banget. Selanjutnya ada Kak Nancy nih. Nah, Kak Nancy yang feminin gitu menggunakan wastra dengan cuman diikat loh, Mas, gitu. Ini luar biasa sekali ya. Padu padan simpel ya, Mas? Simpel banget tapi terlihat elegan ya. Jadi ini pun mungkin selain untuk acara-acara yang mungkin agak formal, bisa juga untuk acara casual begitu. Nah, balik lagi, kalau kita bisa menggunakan batik, kita bisa bermain dengan wastra tersebut. Jadi kita bisa pakai hanya untuk bagian bawah, atau kita bisa lihat ke bagian atas. Nah, kalau kita lihat coraknya, ini coraknya masih agak klasik begitu. Tapi dipadukan dengan ornamen burung dan lain sebagainya, jadi terlihat modern begitu kan. Tapi tetap feminin ya. Tetap feminin tentunya. Khususnya bagi kita pemakai batik atau wastra Indonesia, semua akan terlihat feminin dan anggun karena tidak pernah salah dengan wastra Indonesia. Betul. Pemilihan warnanya pun kalau batik Megamendung ini banyak banget ya, Mas, gitu. Jadi sangat banyak. Jadi buat anak-anak sampai orang tua itu pasti masuk. Bisa. Dan digunakan apapun juga keren, karena kayak gini nih diganti sama satu cats juga masih oke. Betul sekali. Jadi tidak pernah salah seperti tadi saya katakan menggunakan wastra Indonesia dalam setiap occasion atau setiap acara, itu tidak pernah salah, dan itu adalah yang paling aman sebenarnya kalau untuk pemakaian kain-kain wastra Indonesia di setiap acara. Baik, terima kasih Kak Nancy. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Widya nih. Nah, kalau Kak Widya ini menggunakan batik Megamendungnya di tas dengan tutu ya, Mas. Nah, betul. Dan ini kesannya mewah ya. Jadi seperti kita lihat sebelumnya dari casual smart, lalu penampilan yang Mbak Widya ini luar biasa mewah, terkesan, maksudnya kalau kita pergi ke pesta pun kita bisa pakai ini begitu, dipadukan dengan bros mutiara. Ya,
lalu dengan Korset. rok tutu ya seperti tadi Mbak Dia katakan, rasanya wastra ini nggak pernah salah. Ya Betul, kan? Mas. Dipadu-padankan, yang penting kita pintar memadu-madankan. Pertama adalah warna, lalu bentuk. Buktinya kita bisa menghasilkan sesuatu yang elegan, begitu. Dan sekali lagi, karena wastra ini kan mahal ya Mas gitu lah. Betul. Mahakarya. Jadi kayaknya kalau kita pecinta wastra ya Mas, kayaknya nggak rela untuk dipotong atau dijahit, bener nggak? Betul Jadi sekali. penggunaan padu padan tanpa menjahit ini adalah salah satu ciri kita ya Mas, Betul. untuk terus melestarikan warisan Nusantara supaya bisa dikasih ke anak cucu kita nantinya. Betul. Dan dengan tidak dipotongnya kain tersebut, ini menambah nilai dari kain tersebut jika kita simpan dan satu hari mungkin kita wariskan ke anak cucu Betul, kita. dari kolektor ya Mas. Betul sekali. Sangat cantik. Terima kasih Kak Widya. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi nih yang dipakai oleh Mbak Dia. Menurut saya ini sangat unik begitu. Dan ini bisa dipakai casual, juga bisa dipakai ke acara-acara yang lebih formal begitu. Mungkin bisa Mbak Dia perlihatkan seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya. Ya, Mbak Dia mungkin bisa ceritakan ini ada berapa kain sih? Kalau saya lihat ini kayaknya lebih dari satu kain karena kesannya seperti ball gown ya, atau dia agak sedikit bervolume begitu. Mungkin Iya. Mbak Dia bisa ceritakan. Aku menggunakan 2 kain dengan motif yang sama dan modalnya cuma satu Mas Dev, itu ikat pinggang. Itu ikat pinggang yang aku kasih bening. Jadi ikat pinggangnya taruh bening, aku tinggal kerutin di depannya dan aku kerutin belakangnya dan jadiin satu. Luar biasa simple sekali ya, dan terlihat juga aman ya Mbak Dia, maksudnya walaupun hanya ditutup begitu aja Aman tapi karena ikat pinggang kan Mas, jadi kuat gitu. Oke. Jadi sebenarnya pecinta wasra nggak perlu takut gitu karena ikat pinggang ini malah ngamanin kita dari segala macam hal tanpa peniti. Betul. Karena langsung sesuai dengan badannya kita. betul sekali. Nah, ini dengan 2 batik yang sama, aku rempel jadi gaun juga. Tapi kalau aku ganti sepatunya dengan satu case jadi casual. Betul Tinggal sekali. pergi ke mall bisa, ke rumah saudara juga bisa. Jadi sebenarnya wasra tuh sangat kaya banget, tergantung kita padu padannya seperti apa. Betul sekali. Mungkin Mbak Dia bisa perlihatkan kedua piece kainnya itu di mana sih belahannya atau letaknya? Ini Mas, ada 2. Oh, ternyata di situ. Nah, jadi begitu. Dan nggak perlu takut juga Betul. untuk terbuka gitu, karena ini baik dua kain yang sama. Panjang Panjang sekali sekali. ya, karena satu kain itu bisa 2 sampai 2,5 meter. Betul. Jadi kenapa bisa nuansanya agak seperti ball gown atau lebih mekar ya, karena ternyata sekian banyak kain dan ternyata hasilnya pun juga luar biasa cantik gitu kalau misalnya dipakai. Iya, jadi yang pasti pencinta wasra nggak perlu takut lagi memilih wastranya untuk dipadu padan, karena wasra ini nggak perlu dijahit. Dan tentunya warisan wasra ini akan saya persembahkan untuk anak cucu saya nanti. Nah, sahabat Dewiku, warna merah biru ini yang seperti tadi saya jelaskan yaitu warna klasik dari batik Megamendung. Cantik ya Mas, batik Cantik klasiknya. sekali. Ya. Terima kasih Mas Den. Sahabat Dewiku, setelah melihat padu padan dari perempuan pelestari budaya dengan batik Megamendung Cirebon, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tentunya terinspirasi ya untuk menggunakan warisan Nusantara. Mari bersama untuk melestarikan warisan Nusantara.